Salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki minggu kedua saat ini dalam tahun 2011. Ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena satu langkah pun kita tidak bisa menetapkan umur hidup kita. Satu detik, satu hasta kita tidak mampu memperpanjang umur kita. Tapi Tuhan masih begitu baik bagi kita. Dia beri kesempatan. Saudara-saudaraku, kesempatan ini harus kita arahkan hidup kita kepada Tuhan supaya berkenan kepadanya. Ya, Tuhan menciptakan kita di bumi ini bukan hanya untuk melakukan kehendak kita, tetapi saudaraku, Tuhan memberi kesempatan bagi kita, tapi adalah supaya kita melakukan kehendak Bapa. Ini saudara-saudaraku, kita harus mampu menyerahkan hidup kita menjadi pelaku kehendak Bapa. Sebagai orang Kristen, kita rindu ke surga. Tidak ada yang bisa sampai ke surga kalau kita tidak sampai melakukan kehendak Bapa. Sering kita sudah mendengar, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kiranya kita semua setuju dan mengarahkan hidup kita bergumul, berjuang sampai kita pelaku kehendak Bapa. Dan biar Tuhan tolong kita, saudara-saudara, untuk melakukan kehendak Bapa. Itu adalah pergumulan yang sungguh. Dari segala apa yang kita cari di dunia ini, ya ibaratnya orang cari gelar saja sarjana. Mulai dia 6 tahun sudah belajar untuk itu. Dalam seminggu 6 hari terus begitu dia belajar. Ya, itu bisa lebih dari 20 tahun. Itu S-nya juga baru 1. Nanti berapa tahun lagi baru dapat lagi, saudaraku. Itu bagi orang sekolah hanya cari S, ya sarjana. Mereka sudah begitu. Apalagi kalau kita S surga, surga kekal selama-lamanya, harus segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Kalau yang bermain-main, berkahnya juga berkah main-main, saudaraku. Ya, surganya juga surga main-mainan, bukan surga sungguhan. Tapi kalau yang bersungguh-sungguh, surganya juga nanti akan surga yang sungguh, saudaraku, bertemu dengan Tuhan. Sebabnya perhatikan firman Tuhan. Kita masih akan baca panjang, satu pasal kita baca, nggak terlalu banyak, cuma 13 ayat. Mazmur 84.
Kembali kita baca Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Saya baca ayat 1, saudara nanti bersama-sama serentak dengan semangat baca ayat 2 sampai nanti 13 kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitik Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada pesta-pestamu yang Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berasa mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Bersama kita, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Makin hari percaya kita makin teguh. Ya, dan makin lama perjalanan rohani kita bukan makin redup, bukan makin pelan, tapi makin kuat, saudaraku. Jadi kalau Kristen sudah lama, jangan merasa wah bosan. Tapi kita harus semakin kuat, saudaraku. Jadi semua harus semangat. Biar umur sudah lanjut, tak boleh berkata, wah badan sudah cekot-cekot. Iman bukan dipengaruhi cekot-cekot. Iman itu, saudaraku, adalah dipengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Jadi biarpun lanjut usia, tetap ini harus berlaku. Mereka berjalan, ini perjalanan rohani ya. Kalau perjalanan jasmani yang nggak bisa disangkal. Karena apa? Dunia ini fana. Kita ingin kuat, kita ingin lari, dengkul sudah nggak bisa, saudaraku. Boro-boro lari, jalan aja nggak bisa. Tapi kalau iman, nggak boleh, saudaraku, seperti dengkul. Karena iman kita bukan iman dengkul, tapi iman kita iman mengasihi Tuhan. Ya, seperti tadi kita menyanyi, kita harus haus akan Tuhan, akan firman-Nya, sehingga kita berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Di Sion, satu boleh menerima firman-Nya, pengajarannya, tapi di Sion juga menanti kedatangannya yang kedua kali. Jadi rindukan firman-Nya,
hidup dalam firman, harus sampai melakukan, baru kita berkenan kepada Yesus yang akan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudaraku, harus semakin nyata untuk saat ini. Bagi dunia dipengaruhi kesetiaannya ke rumah Tuhan. Tapi biar Tuhan tolong kita, apapun yang terjadi, supaya perjalanan kita makin lama makin bertambah semangat, tambah kuat, semakin bersukacita. Jangan nanti semakin lama makin kendor. Iman kita bukan iman dengkul. Kalau dengkulnya orang tua bagaimanapun, apalagi disuruh nih angkat nih 20 kilo loh, boro-boro 20 kilo jalan aja bisa sudah bersyukur. Makanya iman kita kan bukan iman dengkul. Iman kita adalah iman mengasihi Tuhan. Haus, semasih hidup haus. Tapi kalau sudah mati, ya bagaimana suruh mau haus, saudaraku? Gak bisa. Dipaksa pun masuk. Apalagi udah matinya udah 5 jam, 10 jam, boro-boro air, formalin aja sudah gak masuk, saudaraku. Paksakan. Nah, gak bisa lagi masuk. Kenapa? Udah kaku, darahnya udah hitam, gak bisa lagi. Tapi iman kita adalah haus akan Tuhan, dan Tuhan pasti tolong kita. Jadi kita harus semakin nyata, saudara-saudaraku, kerinduan itu dan kenyataan harus sampai kita boleh berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu belum ke mesbah-mesbahnya. Itu masih di pelataran. Pelataran aja sudah lebih baik. Apalagi kalau kita masuk di mesbah Tuhan, dan disebut mesbah-mesbah Tuhan. Dan lagi mesbah-mesbah yang lain yang meningkat, mulai dari mesbah korban Yesus Kristus sampai dengan mesbah kita boleh menyembah Dia dengan benar, sampai kita boleh menyatu dengan Tuhan pencipta langit bumi segala isinya. Saudaraku, kalau orang dengan presiden aja, presiden mana saja pun senangnya bukan main. Kalau sama dengan presiden, kalau nggak difoto pasti menyesal. Aduh, belum tentu lagi ada seperti ini. Tapi kalau kita, saudaraku, di atas semua manusia, di atas semua yang mulia di bumi ini, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, di mesbah penyembahan kita boleh bersama dengan Dia. Kalaupun gak difoto, saudaraku, gak apa-apa. Sebab yang kita utamakan adalah pengalaman kita. Dan di dalam kita bertemu dengan Tuhan, semua kita semakin bersinar. Musa bersama dengan Tuhan, dia berpuasa di gunung berapa hari? 40 hari 40 malam, mukanya juga sudah berubah.
berseri-seri. Sampai orang Israel nggak mampu lagi melihat. Kalau kita mulai dari mezbah penyucian Tuhan, terus meningkat dalam mezbah pengorbanan. Ya, karena mezbah itu adalah untuk mengadakan korban. Ya, jadi pengorbanan, keinginan kita untuk melakukan firman itu juga mezbah. Makanya kita baca mezbah itu bukan disebut satu, mezbah banyak. Dalam mezbah doa mematikan keinginan daging kita, itu kita bersekutu dengan Tuhan, dan orang yang mengalami itu pasti berubah, ada kesaksian hidup. Ini saudaraku, jadi kehidupan Kristen itu bukan hanya datang gereja pulang. Karena apa? Firman-Nya tidak membimbing. Datang di gereja hanya bertemu. Apalagi kalau hanya gosip-gosip, ngatain ini, ngatain itu. Mulai dari masuk, kadang pendetanya khotbah, dia juga khotbah di sana. Khotbah temannya ngobrol berdua. Kalau begini pulangnya ya nggak rasa apa-apa. Tapi kekristenan itu harus pengalaman, saudaraku. Sampai kita memiliki kesaksian tidak sama dengan dunia ini. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Dan semakin kita rindu di rumah Allah, sudah pasti bertemu dengan Allah, nanti kita sampai berperangainya Allah. Sebab pergaulan itu sangat menentukan. Orang bergaul dengan jahat, otomatis jahat. Pergaulan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Kalau orang bergaul dengan orang yang suka narkoba, nanti dia ikut. Ya. Kalau orang bergaul dengan orang penabuk, peminum, dia juga kena juga nanti. Sebabnya kalau kita ke rumah Allah, harus sampai bergaul dengan Allah. Tetapi harus sampai jadi pengalaman berperangai seperti Allah. Harus ini boleh terjadi. Amin, saudaraku. Yakin ini boleh terjadi? Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan tolong saya. Boleh kita semua boleh berkata, kiranya Tuhan boleh tolong saya. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan tolong saya. Berperangai seperti perangai Tuhan. 1, 2, 3. Berperangai seperti perangainya Tuhan. Nah ini kalau kita rindu ke bait Allah. Jadi ke bait Allah itu jangan terpaksa, saudaraku. Ke bait Allah itu jangan ikut-ikutan. Tapi harus dari kerinduan. Bahkan harus kesenangan kita. Tadi ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan. Wah, udah ini deh. Kalau orang hatinya hancur karena rindu, aduh, benar-benar deh. Gak tahu lagi cintanya itu. Gak kurang deh 100%. Lebih juga boleh. Ini saudaraku. Nah orang kalau sudah mengalami begini, aduh, satu hari gak ketemu, ya rasanya sudah menunggunya lama, rindu, saudara-saudaraku. Tapi kalau nggak mengasihi, mati pun biarin aja katanya. Ya? Malah dia bilang, orang Batak, aku mati itu sini. Tapi kalau rindu, saudaraku, ya, kalau
anak-anak muda sampai hanya di rumahnya, di depannya aja, di depan rumahnya lewat-lewat. Makanya penyanyi ada bikin ubah nyanyi, berjalan-jalan di muka rumahmu. Ini anak muda itu karena menunjuk kerinduan, saudaraku. Dia lihat orangnya udah pergi, pemainnya jauh, ya, hanya dilihat bajunya aja karena belum sempat dibawa kotor, dicuci sama keluarganya. Dia lihat pergi, wah, udah senang dia, saudaraku. Baru lihat bajunya. Apalagi kita nanti kalau lihat Tuhan, haleluya. Makanya harus benar-benar, ya, di rumah Tuhan. Bila kita beribadah, saudaraku, ada jaminan Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 25 atau 25 ayat 23. Mari kita mau baca dulu 23 ayat 25. Oh ya, ini sudah ada ini. Oh, ini hostnya ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25. Saudara yakin ini? Gumuli, saudaraku. Masing-masing menggumuli. Harus sampai terjadi. Dan kalau kita selalu kekurangan, periksa ibadah kita. Loh, aku udah beribadah. Oh ya, boleh. Mungkin sudah beribadah, tapi mungkin hanya fisiknya. Imannya belum tentu sungguh-sungguh, kasihnya belum tentu. Ya, caranya beribadah itu hanya ikut-ikutan, hanya kebiasaan, atau caranya itu datang di tempat ibadah. Bisa juga iblis juga datang loh, tapi dia bukan dengan firman untuk melakukan, untuk gangguin orang. Kalau orang yang suka tidur dibikin ngantuk, apalagi kalau ada AC. Iya, orang mulai serius, ya, setan itu bisa aja dikitik-kitik begini. Wah, perhatiannya kemana-mana. Jadi beribadah itu nggak fokus kepada Tuhan. Kalau kita beribadah itu bukan hanya karena kita ada di situ. Dan beribadah itu harus ada dorongan. Kita rindu, kita haus, kita mau mengasihi dengan sampai melakukan firman-Nya. Harus sampai begitu, saudaraku. Ada orang nanti, wah enak di sana kebaktian. Kenapa enak? Ya banyaklah. Apa banyaknya? Bagi-bagi sembako. Ada lagi begini. Di situ enak. Kalau meninggal sudah sedia peti mati. Ada macam-macam, saudaraku, pandangan orang. Sebenarnya kamu ngikut Tuhan di situ apa? Ya, nanti kalau meninggal sudah sedia peti mati, sayang dong. Bisa begitu, saudaraku. Saudaraku, manusia ditentukan sesuai perbuatannya waktu dalam hidupnya. Kalau seandainya pun nggak sempat bikin peti mati, ya udah nggak usah pakai peti mati. Nggak sempat pun dikubur, nggak apa-apa. Kalau memang harus begitu, ya, yang penting kita sudah beriman, sudah mengasihi Tuhan. Kita beribadah sudah sampai berperangai dengan perangainya Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi ada lagi. Kalau burung pipit itu sampai mendapat rumah, burung layang-layang sampai mendapat sarang pada mesbah Tuhan. Ayat yang keempat, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat
tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Sebenarnya kalau kita lihat burung-burung pipit dalam Matius pasal 13, perumpamaan tentang penabur benih. Burung pipit itu adalah pemakan benih supaya tidak jadi numbuh. Itu menunjukkan pekerjaan roh jahat. Tetapi kalau itu datang ke mezbah Tuhan, tidak langsung dihalau, bahkan tidak sampai dihanguskan. Saudara-saudaraku, apa yang kita perhatikan? Yesus kita sangat baik. Mezbahnya dia itu adalah pengalaman disalib, dijul juta. Ya. Orang-orang penjahat sebelah kiri kanannya masih dapat kemurahan. Itu mezbahnya Tuhan. Tapi mezbah kita kadangkala pengampunannya itu terlalu tipis. Boro-boro tipis. Kadang-kadang gak ada pengampunan. Bengis, saudaraku. Ya, jadi bukan tipis, tapi malah bengis. Kiranya mezbah kita seperti mezbahnya Tuhan, penuh dengan pengampunan. Ini biar semakin terjadi bagi kita. Gak dibatasi umur. Biasanya kalau muda dia bilang begini, oh gejolak muda, nah, gak bisa dikuasai. Dalam Tuhan gak ada yang tidak bisa dikuasai. Semua bisa dirubah oleh Tuhan. Yang tua, yang muda, anak-anak, kalau semua datang di rumah Tuhan, bersekutu benar dengan Tuhan, seperti Musa dirubah, kita juga dirubah sampai perangainya Tuhan. Haleluya. Kalau ini boleh terjadi, wah berbahagia saudaraku. Dan karena kita namanya jemaat Maranatha semua harus berbahagia, bertemu Tuhan dan sampai kita berperangai-perangai Tuhan. Makanya harus rindu di rumah Tuhan. Karena Tuhan ada di mana? Di rumahnya. Haleluya. Jadi kita juga jangan tinggalkan rumah kita masing-masing kalau bukan karena kerja, kalau nggak apa-apa. Terus selalu bisa ditemuin di rumahnya. Itu bagus saudaraku. Sama dengan Tuhan, kita selalu bisa temui dia di rumah Tuhan. Ya, jadi kita juga begitulah. Saudaraku, kalau orang nggak betah di rumahnya, ada kadang-kadang dari pagi sampai malam terus gimana dia dilapo tua. Iya gitu. Tapi kalau Tuhan ada di rumahnya, ya kita juga ada di rumah kita. Haleluya. Ini bagus saudaraku. Ya, di rumah kita bisa berdoa, baca firman, menikmati kasih Tuhan. Itu luar biasa. Jadi burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Saudara-saudaraku, datang kepada Tuhan itu tidak langsung dihukum. Ya, apakah iblis sekalipun, apakah orang jahat sekalipun, dan nggak langsung dilarang. Hanya saudara-saudaraku, walaupun burung pipit datang di mezbah Tuhan, kalau dia tidak dirubah, tidak ada tempat di surga buat burung-burung. Haleluya. Tapi coba burung-burung itu jadi berperangai-perangainya Tuhan. Saya yakin juga dia bukan burung lagi. Dia juga bisa masuk surga. Jadi ini. Tapi kalau tetap dia burung, itu artinya dia dapat berkat, bukan berkat surga, hanya berkat di dunia ini. Karena berkat itu ada berkat dunia, ada berkat surga.
Jadi kita selagi di dunia ada berkat dunia, dan nanti kalau sudah kita pindah dari dunia ini ada surga yang menampung kita. Indah saudara-saudaraku. Inilah. Jadi di rumah Tuhan itu sangat banyak berkat. Sangat banyak. Limpah berkat saudara-saudaraku. Tapi di rumah Tuhan itu harus semua kita dirubah, diolah jadi keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu, apa yang menentukan sebagai keluarga Allah adalah tabiatnya, perangainya. Jadi biar di rumah Tuhan, kalau dia perbuatannya setan, ya tetap setan. Bisa saudaraku. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, dalam persekutuan antikristus itu banyak. Di sekarang ini kita nggak perlu takut saudaraku, antikris. Yang penting iman kita kepada Tuhan, kita berperangai-perangai Tuhan. Boro-boro antikris dan tandanya setan saja nggak berani sama kita. Boro-boro masukin tanda, setan aja nggak bisa. Karena apa? Tuhan kasih kekuatan kepada kita, setan bisa di bawah telapak kaki kita. Ngapain takut saudaraku? Ya, ada yang bantu baca dulu Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, kalau rohani kita baik, kita berperangai-perangainya Tuhan, artinya sudah hidup dalam firman. Ini berperangai-perangai Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Nah, kalau kita sudah melakukan firman, berperangai-perangai Allah, jangan takut setan saudaraku. Saya bisa juga yakin kalau sekarang ini menuju kepada praktek antikris. Suatu waktu nanti kita nggak pakai uang kertas, ya, uang kartal, tapi nanti semua pakai elektronik. Makanya mengarah sekarang ini baru di handphone, m-banking, nah, kirim duit, cet. Ada uang kita apa enggak? Dia tahu semuanya. Tapi nanti saudaraku bukan di handphone lagi, langsung didahi orang, scan berapa kekayaannya, berapa apanya, begitu. Ya, saya akui bisa saja itu semua praktek kepada antikris. Termasuk sekarang ini COVID ini mau masuk hotel Alpek, saya kadang-kadang kayak gini, ya tangan, ya begini juga tangan. Tapi kalau kita diam, ini juga. Ya bisa saja semua itu mengarah kepada prakteknya antikris. Tapi kalau kita di rumah Tuhan sampai perangainya Tuhan, nggak berkuasa antikris bikin tanda itu. Semua itu boleh berjalan. Tapi kalau iman kita tidak dirubah, orang yang dimasuki oleh tanda antikristus itu tidak ada iman yang menolak dari dalam. Hidupnya duniawi, hidupnya nggak mengalami penyucian. Itu sebabnya saudaraku, saat sekarang ini kita nggak boleh asal Kristen, harus Kristen yang sungguh-sungguh ke rumah Allah, mendengarkan firman, dan kita harus dirubah sampai berperangai-perangai Allah. Setan nggak perlu ditakuti, apalagi tanda 66. Setan aja ada di bawah telapak kaki kita. Yakin saudaraku? Sama-sama dulu kita baca ini. Roma 16 ayat 20. Udah mau ke sini boleh, mau mana boleh.
1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini menyertai kita. Ngapain takut? Berjalan aja semua. Ada orang, ini barangnya antikris. Wah, kalau takut begitu antar ke rumah saya ambil semua, kupakai semua. Mau sabun, mau apa, ada katanya nggak berani pakai kiwi, pakai apa, ada 99. Kalau dibalik itu 66 punya antikris. Ada bilang sabun kamai. Jangan takut. Kalau iman kita berperangai-perangai Tuhan, nggak bisa, saudara. Iblis nggak bisa menguasai kita. Mau apa pun dia. Apalagi cuma barang-barangnya itu, dianya aja. Ya, kita diberi kuasa lebih besar yang dalam kita daripada semua setan sekalipun. Saudara yakin? Iman yang seperti itu harus kita miliki. Semua ini boleh berjalan, semuanya. Dan memang untuk mengarah kepada hal-hal yang terakhir itu, dunia ini ke situ, saudaraku. Tapi kalau kita sebelum semuanya itu boleh terjadi, Tuhan sudah pelihara kita. Ada pemeliharaan tersendiri, saudara. Ya, jadi nggak usah khawatir semuanya. Yang penting di rumah Tuhan banyak berkat luar biasa. Tuhan jamin, makanan, minuman, kesehatan rohani dan jasmani dijamin. Bahkan orang jahat sekalipun masih bisa, karena di tengah-tengah perhimpunan itu masih banyak antikris. Tapi kalau ke surga dia nggak boleh lagi. Nanti udah tersaring di dalam kerajaan 1000 tahun. Orang yang mati dalam dosa tidak bangkit. Iblis sendiri rajanya dirantai, dimasukkan di dalam lubang yang dalam. Wahyu pasal 20, 1000 tahun lamanya. Jadi sudah mulai suasana surga di sana. Tidak ada lagi orang berdosa di situ. Tidak ada yang curang-curang. Semua hanya yang sudah berperangai. Perangainya Tuhan. Haleluya. Perangainya Tuhan itu firman. Jadi kalau kita dengar firman dan melakukan, kita dirubah. Bahkan kita sudah sering dengar dalam Yohanes pasal 10 ayat 34, orang yang kepadanya disampaikan firman itu disebut mereka adalah Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Lanjut. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Iya. Ini sudah lekuk. Tidak bisa tidak, kita harus berperangai-perangainya Tuhan. Tinggal kita koreksi sekarang. Apakah kita ke surga atau tidak? Ya, kalau kita belum ada dirubah, saudaraku, ya nggak bisa. Tapi kalau kita sudah merasa kita sudah dirubah, kita bisa tinggal menyanyi, Dia ubah hidupku. Apa lagi? Sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Haleluya. Ini kalau burung nggak berubah, jadi cuma berkembang. Justru berkembang di mana? Di altar itu. Tapi kalau kita datang harus dirubah. Mulai awal, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Habis itu apa? Tadinya nggak mau pelaku firman, terus jadi pelaku firman. Tadinya harus aku yang besar,
kamu paling kecil. Tapi orang yang mau besar, dia mau menjadi kecil. Mezbahnya sudah bertumbuh, sudah berkembang banyak. Makanya mezbah bukan satu, mezbah. Mezbah korban mengasihi, mezbah korban melakukan firman, mezbah korban membuang hidup lama, mezbah korban menganggap orang lain lebih tinggi dari kita. Haleluya. Bisa enggak? Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Jadi itu namanya berusaha. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Iya. Sekarang ini dunia ini ringkeng karena kami adik kuasa. Kamu apa? Tidak berjasa. Gitu sudah itu. Kami adik kuasa. Kamu gak ada apa-apanya. Apa gitu? Jadi makanya mezbahnya Tuhan itu, saya lihat luar biasa. Korbannya Tuhan itu. Dia tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah sebagai hal yang patut dipertahankan, tapi melainkan dia mengosongkan dirinya. Adakah kita rindu punya mezbah begitu? Haleluya. Ya Tuhan tolong kita. Ini saudaraku, masih terlalu banyak lagi yang kita harus bangun ini. Mezbah-mezbah bagi Tuhan. Abraham begitu pindah bangun mezbah, begitu pindah bangun mezbah. Apa artinya demikian? Ada pengorbanan. Pengorbanan kita pindah yang pertama dari kegelapan kepada terang. Mezbah kita selanjutnya yang lama dikubur, yang baru sudah datang. Kelihatan saudaraku, udah ada mezbah kita lagi, pindah lagi mezbah. Tadinya tidak suka firman, sekarang sudah suka. Mezbah lagi, ada mezbah lagi, kita jadi pelaku firman. Ada mezbah lagi, dulu baru baju baru, sombongnya sombong amat, apalagi punya rumah bagus, punya mobil, punya apa. Tapi kalau Yesus, apapun itu nggak ada yang patut dipertahankan, boro-boro disombongkan. Kesetaraan dengan Allah saja ditinggalkan. Ya. Dia mengambil rupa manusia. Dalam rupa manusia pun dia tidak ambil manusia yang dihormati, raja atau apa, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dalam suasana seperti hamba, dia sampai mati tersalib. Haleluya saudaraku. Ya. Hari ini kita kebaktian imam saudaraku. Dah masuk kita Bani Korah. Kebaktian imam sebentar lagi. Waktunya sudah mau habis. Korah, saudaraku, di dalam Bilangan pasal yang ke-16 adalah orang yang tidak mau tergembala. Tidak bisa dipimpin, tidak bisa dibilangin, selalu melawan. Musa sebagai gembala, dia lawan. Dan dia juga berkata, apakah hanya dengan engkau Allah berbicara? Dia mau membuat pelayanan sendiri. Ini saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi? Pelayanannya dia harus hilang. Karena Tuhan menyatakan mana pelayan yang benar, mana yang tidak. Dan
Korah itu ya sampai ditelan bumi. Ya, ini saudara-saudaraku, dalam Bilangan pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-24 sampai 35. Ada yang boleh baca cepat, ayo, biar cepat. Bilangan 16 ayat 24 sampai 35. Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kenal kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu ia berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengatakan mulutnya dan menelan mereka beserta, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan mereka menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Ya, cukuplah dulu di situ. Kita sudah lihat, saudaraku, Bani Korah sebenarnya anak-anaknya juga harus terbunuh. Sama dengan minggu lalu kita sudah dengar, Amalek itu adalah keturunan dari Esau, tidak menghargai hak keseluruhan. Nah, Korah juga adalah orang yang melawan penggembalaan, bahkan sampai mati di telan bumi. Nah, tapi kalau masih mau datang ke mezbah Tuhan, disitulah luar biasanya orang datang ke mezbah Tuhan. Dosa keturunan diputus, Bani Korah bisa mendapat berkat. Bani keturunannya bin, kata orang sono. Ya, jadi jangan ada orang berkata begini, aduh bapakku dulu gak mau gereja, bapakku penjahat. Loh, itu penjahat. Kalau bapaknya makan asam, jangan anaknya yang ikut ngilu. Haleluya. Tahu ngilu? Kita lihat orang makan asam, kita ikut ngilu. Janganlah. Yang ngerasa ngilu itu giginya ya yang makan aja, kalau kita nggak boleh. Jadi artinya apapun itu nggak boleh berkata bapakku sih. Jangan. Datang ke mezbah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, dapat berkat. Putus semua dosa keturunan. Bukan itu yang menentukan. Datang di rumah Tuhan, datang di mezbah Tuhan. Haleluya. Saya lihat berkat Tuhan itu di situ. Makanan, minuman, sakit penyakit dijauhkan. Orang berdosa mendapat kemurahan. Hanya kalau tidak berubah, ya nggak ada tempat burung di surga. Ya. Sekarang keturunan orang jahat sekalipun yang terkutuk, tapi kalau masih mau datang di mezbah Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari beribadah dengan baik.
Mari sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan. Mari sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan perbuatannya. Semua pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Saya mau undang kita mau datang kepada Tuhan.